Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang kegiatan observasi kepala sekolah. Adapun untuk mempresentasikan indikatornya dilihat dari rapot pendidikan, kebetulan di SDB Kadu yang warnanya yang kurang atau yang sedang, yaitu tentang kualitas pembelajaran. Jadi di sini mengalami penurunan sebesar 3,46 dari tahun sebelumnya. Nah, di sini indikatornya yang akan dibahas mengenai visi misi satuan pendidikan. Ya. Dan itu pada PMM, indikator presentasi visi misi sekolah yaitu upaya mempresentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun target perilakunya di tiga-tiganya, yaitu yang pertama, kepala sekolah mempresentasikan visi misi sekolah secara konkret, terstruktur, dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Yang ketiga, kepala sekolah mengajak audiens untuk beraksi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Nah, adapun yang judul yang akan dipresentasikan yaitu menembus awan, merajut visi dan misi sekolah untuk masa depan gemilang. Sebagai pengantar, di sini kita akan menjelajahi bagaimana visi dan misi sekolah dapat merajut masa depan yang gemilang. Dengan pendekatan yang kreatif, kita akan melihat langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Visi sekolah adalah cita-cita jangka panjang yang harus dipahami oleh setiap anggota. Dalam hal ini, warga sekolah. Dengan memiliki visi yang jelas, kita dapat menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Mari kita kembangkan visi yang mencakup inovasi, kolaborasi, dan keberagaman. Sedangkan misi sekolah adalah strategi untuk mencapai visi. Dengan visi yang terfokus, kita bisa mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Kita perlu menekankan nilai-nilai seperti integritas, kreativitas, dan kepemimpinan dalam setiap aktivitas pendidikan. Rapat penyusunan visi dan misi SDN Babakan Kadu. Selasa, 19 Desember tahun 2023. Untuk penyusunan visi misi sendiri, kami sudah mengadakan rapat penyusunan pada tanggal 19 Desember 2023. Tentunya ini dihadiri oleh warga sekolah, Pak Komite, kemudian Pak Pengawas, dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, dari rapat penyusunan visi misi sekolah ini dengan diskusi yang panjang, akhirnya tentunya dengan bahan-bahan sebelumnya ini didapat bahwasanya untuk visi misi sekolah SDN Babakan Kadu, mengingat yang mudah kita proyeksikan bahwa visi SDN Babakan Kadu adalah berdakwah. Mantap, dapat tangan. Menari di atas kain putih. Putih bersusul seperti salju, ya. Dengan ide-ide tertentu ini
Mari kita susun visi misi SDN Babakan Kadu. Ini. Guru dan siswa harus tetap satu. Mewujudkan cita-cita tugas yang suci. Dengan visi misi yang telah tersusun, sekolah kita menjadi cerah dan bersih. Nah, itu hasil dari rapat penyusunan visi misi SDN Babakan Kadu, di mana dari hasil rapat tersebut telah tersusun bahwa visi SDN Babakan Kadu adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi, etis, ramah, kreatif, berakhlak mulia, harmonis, dan berwawasan lingkungan di Kota Tasikmalaya tahun 2029. Nah, untuk mudah mengingatnya, maka disingkat dengan Berkah Wali. Mari kita lihat makna dari tiap kata kunci itu. Yang pertama adalah bernya adalah berprestasi. Di mana di sini peserta didik diharapkan mencapai prestasi tinggi dalam berbagai aspek seperti akademis, seni, olahraga, dan lainnya. Kemudian peserta didik diharapkan mencapai prestasi tinggi dalam berbagai aspek seperti akademis, seni, olahraga, dan lainnya agar mereka dapat berkembang secara keseluruhan atau holistik. Dalam akademis, prestasi mencakup pencapaian hasil belajar yang baik di bidang seni, kreativitas, dan bakat yang dieksplorasi, sementara dalam olahraga, fisik dan mental yang diperkuat. Prestasi ini di berbagai bidang ini mendukung pengembangan keterampilan, karakter, serta membentuk individu yang seimbang. Nah, selanjutnya adalah indikator dari berprestasi ini adalah capaian akademis di atas rata-rata tingkat kota, kemudian partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi di bidang olahraga, seni, atau sains. Selanjutnya adalah E-nya adalah etis atau etika. Nah, ini menunjukkan keinginan untuk membentuk peserta didik dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Pada yang etika ini atau etis, guru diharapkan menunjukkan keinginan untuk membentuk peserta didik dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Ini berarti guru berperan aktif dalam menanamkan prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, empati, dan disiplin, sehingga siswa tidak hanya berkembang secara akademis tetapi juga memiliki karakter yang baik dan mampu berperilaku positif di masyarakat. Indikatornya adalah tingkat kedisiplinan siswa di sekolah, kemudian kepatuhan terhadap norma-norma perilaku dan aturan sekolah. Selanjutnya yaitu R. R adalah ramah. Peserta didik diharapkan memiliki sikap yang bersahabat, ramah, dan mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekitarnya. Ini dapat dijelaskan bahwasanya peserta didik diharapkan memiliki sikap yang bersahabat, ramah, dan mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sekitarnya. Ini mencakup kemampuan untuk bergaul dengan orang lain, menunjukkan empati, saling menghargai, dan bekerja sama secara efektif sehingga tercipta hubungan sosial yang positif di sekolah maupun di luar lingkungan pendidikan. Indikatornya adalah tingkat kepuasan dan keamanan siswa di lingkungan sekolah dari tindakan perundungan atau bullying, kemudian tingkatan partisipasi siswa dalam kegiatan sosial dan hubungan antar siswa yang positif. Kata selanjutnya adalah K, yaitu kreatif. Menekankan pentingnya pengembangan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan siswa. Nah, untuk yang kreatif ini menekankan pentingnya pengembangan kreativitas dan inovasi dalam pendidikan siswa berarti mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis, menemukan solusi baru, dan menghasilkan ide-ide orisinal. Hal ini membantu
mereka menghadapi tantangan dengan cara kreatif, memecahkan masalah dengan secara inovatif, serta beradaptasi dengan perubahan di dunia yang berkembang. Indikatornya adalah keterlibatan dalam proyek-proyek kreatif atau seni, kemudian untuk huruf selanjutnya adalah A, yaitu akhlak mulia. Nah, pada akhlak mulia ini membangun karakter peserta didik dengan nilai-nilai moral yang luhur, seperti kejujuran, integritas, dan empati. Nah, membangun karakter pendidik dengan nilai moral yang luhur seperti kejujuran, integritas, dan empati bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki etika tinggi dalam bertindak dan berperilaku. Kejujuran mengajarkan siswa untuk berkata dan bertindak dengan jujur. Integritas menambah konsistensi dalam melakukan hal yang benar meskipun tidak diawasi. Sedangkan empati melatih siswa untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dengan membangun karakter ini, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermoral, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sosial. Indikator dari akhlak mulia adalah partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan atau moral, kemudian penerapan nilai-nilai akhlak mulia dalam tindakan sehari-hari. Selanjutnya adalah H, yaitu harmonis. Nah, menciptakan lingkungan belajar yang damai, mendukung kerjasama dan kebersamaan di antara siswa dan warga sekolah. Menciptakan lingkungan yang damai berarti membangun suasana yang aman, nyaman, dan harmonis di sekolah, di mana kerjasama dan kebersamaan di antara siswa dan warga sekolah didukung. Hal ini mendorong hubungan yang positif, rasa saling menghargai, serta kerjasama yang baik, sehingga setiap individu merasa dihargai dan dapat belajar serta berkembang secara optimal. Indikator dari harmonis adalah hubungan positif dengan teman sebaya dan warga sekolah, kemudian partisipasi aktif dalam kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan solidaritas. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah wali, yaitu wawasan lingkungan. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu lingkungan serta bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kelestarian lingkungan. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran tentang isu-isu lingkungan serta bersikap bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Ini mencakup kesadaran akan pentingnya menjaga alam, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan terlibat dalam tindakan yang mendukung keberlanjutan seperti daur ulang, penghematan energi, serta menjaga kebersihan. Dengan begitu, mereka tumbuh menjadi individu yang peduli dalam menjaga lingkungan hidup dan kesejahteraan generasi demi kesejahteraan generasi mendatang. Nah, indikator dari wawasan lingkungan ini adalah partisipasi dalam proyek-proyek keberlanjutan atau peningkatan lingkungan sekolah, kemudian kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dalam tindakan konkret dan untuk mengurangi dampak negatif. Nah, itu adalah visi dari SDN Babakan Kadu. Selanjutnya adalah misi. Misinya. Jadi yang tadi yang dari berkah wali itu dari B-nya berprestasi, etis, ramah, kreatif, akhlak mulia, kemudian harmonis dan wawasan lingkungan, masing-masing ada misinya. Yang berprestasi di sini misinya menyediakan program bimbingan akademis, kelas tambahan dan tutoring untuk mendukung peserta didik dan mencapai prestasi maksimal. Kemudian yang E-nya etis, menyusun dan mempublikasikan kode etik sekolah yang jelas, mencakup norma-norma perilaku dan nilai-nilai etis yang diharapkan. Sedangkan yang R, menciptakan lingkungan mendorong keterbukaan, toleransi, dan kehangatan di antara peserta didik, guru, dan warga sekolah. Kemudian kreatif, menerapkan metode pembelajaran yang memfasilitasi ekspresi kreatif dan berpikir inovatif setiap tingkat pendidikan. Kemudian akhlak mulia, melibatkan peserta didik dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan pelayanan masyarakat
untuk meningkatkan nilai moral. Sedangkan misi dari Harmonis itu menerapkan kebijakan anti-bullying dan mengadakan kegiatan yang mempromosikan kerjasama dan persahabatan di antara peserta didik. Sedangkan yang wawasan lingkungan mengajarkan kesadaran lingkungan melalui kurikulum dan program ekstrakurikuler serta mengelola kebijakan yang ramah lingkungan di sekolah. Itu visi dan misi SDN Babakan Kadu ya, yang untuk visi misi BBK Kadu yang baru. Nah, sehingga dari tayangan ini kita dapat mengambil kesimpulan dan harapan. Dengan menembus awan, kita dapat merajut visi dan misi yang kuat untuk masa depan sekolah. Mari kita bersama-sama mewujudkan impian ini dengan semangat dan dedikasi. Masa depan yang gemilang ada di tangan kita. Dan ini adalah sosialisasi visi SDN Babakan Kadu. Setiap pagi hari Senin dan upacara bendera kita membacakan visi SDN Babakan Kadu. SDN Babakan Kadu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, etis, ramah, kreatif, berakhlak mulia, harmonis dan berwawasan lingkungan di Kota Tasikmalaya tahun 2023. Kemudian juga pembina upacara juga menguraikan tentang visi SDN Babakan Kadu itu. Nah itu. Dan sekarang yang terakhir adalah ini ada kata-kata yang mudah-mudahan dapat memotivasi Bapak dan Ibu semua. Yang pertama, kita semua memiliki peran penting dalam mewujudkan visi misi sekolah ini. Visi bukan hanya sekedar kata-kata yang tertera di papan pengumuman, tetapi sebuah impian yang bersama yang hanya bisa dicapai jika kita bergerak bersama. Setiap langkah kecil, setiap usaha yang kita lakukan, semuanya akan membentuk masa depan yang lebih baik. Satu lagi adalah tidak ada tujuan yang terlalu tinggi jika kita berani bermimpi dan berusaha. Mari kita bersama-sama menjadikan visi misi sekolah ini hidup dalam setiap tindakan kita. Setiap dari kita adalah bagian dari perjalanan ini, dan bersama-sama kita akan menciptakan sekolah yang penuh prestasi, etika, kreativitas, dan harmoni masa depan, sehingga masa depan yang gemilang menanti kita. Terima kasih. Demikian paparan tentang visi misi sekolah dari SDN Negeri Babakan Kadu, Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.